Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha, firman Tuhan yang menjadi nats renungan kita untuk pagi hari ini tertulis di dalam Markus pasal yang pertama ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha, di pasal ini, di pasal yang pertama ini, kita dapat melihat betapa banyaknya pelayanan-pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan. Artinya, sungguh waktu yang dia miliki sungguh padat di dalam segala pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sesuai dengan yang dikabarkan, yang dituliskan oleh Markus pada pasal 1 ayat 35 ini. Dengan banyaknya kegiatan ini tentu banyak menyita kesempatan-kesempatan bagaimana Yesus juga dengan murid-muridnya menyempatkan diri atau pergi untuk beristirahat. Tetapi di dalam nats ini dikatakan pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dan lain sebagainya. Tetapi di tengah-tengah rangkaian bagaimana Yesus melakukan pelayanan itu, dikatakan di dalam ayat yang ke-35 yang cukup menarik. Ketika banyak waktu dia habiskan untuk melayani dan berkarya. Tetapi dalam hal ini tentu kita melihat bagaimana Yesus menyisihkan waktu, bagaimana murid-murid juga menyisihkan waktu untuk melakukan hal berdoa dan membangun satu relasi yang baik dengan Bapaknya. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita, bagaimana dengan kehidupan kita? Ini adalah satu cerminan bagaimana juga di dalam semua aktivitas, dalam semua kesibukan, kegiatan-kegiatan yang boleh kita lakukan setiap harinya. Pertanyaannya, bagaimana kita menyisihkan? Bagaimana kita membuat waktu? Ya, bukan waktu yang tersisa, tetapi membuat waktu untuk membangun satu relasi yang baik, untuk menyempatkan diri atau untuk membuat waktu bagaimana kita membangun satu hubungan yang baik dengan berdoa, dengan menyampaikan atau berkata-kata di dalam doa kita kepada Tuhan. Bukan dengan waktu yang tersisa, tetapi bagaimana kita bisa membuat waktu agar kita bisa berkomunikasi, membangun relasi yang baik, menyempatkan diri untuk berdoa kepada Tuhan. Tentu kita sadar dan kita tahu bahwa hidup kita berjalan begitu tanpa kita rasakan. Waktu demi waktu, materi demi materi, banyak hal yang kita buru di dalam kehidupan. Dengan segala kesempatan, kita banyak membuang waktu dengan memburu materi, memburu prestasi, sehingga menganggap waktu untuk membangun relasi dengan Tuhan terkadang kita mengatakan itu hal yang tidak perlu. Sehingga kita menghabiskan banyak waktu hanya dengan prioritas kebutuhan apa yang mau kita capai dalam kehidupan kita. Maka dalam hal ini kita diingatkan bagaimana gambaran dengan segala kepadatan, dengan segala rutinitas pelayanan yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi dalam hal ini, Yesus tidak lupa bagaimana dia senantiasa membangun satu relasi yang baik antara dirinya dengan Allah Bapa. Inilah yang juga harus kita bangun dalam kehidupan kita. Ketika Yesus memberikan kita kesempatan hidup, ketika Yesus juga
memberikan kita banyak hal berkat-berkat di dalam kehidupan kita, dalam segala perjalanan kehidupan kita. Tentu bagaimana kita merangkai ini semua bukan menjadi satu prioritas tujuan hidup, tetapi tentunya bersekutu, membangun relasi dengan Tuhan, itulah prioritas yang utama di dalam kehidupan kita. Sehingga kita juga bisa mengatur waktu, mengatur perjalanan, mengatur segala kegiatan kita tetap terisi bagaimana dengan relasi hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga setiap hari tidak terbuang begitu saja tanpa relasi dengan Tuhan, tetapi bagaimana kita bisa mengisi setiap hari-hari, setiap kegiatan-kegiatan kita dengan memberikan waktu yang bisa kita jalani untuk berhubungan dengan Tuhan di dalam kehidupan kita, membangun hubungan yang baik, membangun relasi, membangun komunikasi dengan berdoa dan menyerahkan segala apapun yang kita lalui, apapun yang akan kita capai dalam perjalanan kehidupan kita. Maka Yesus memberikan teladan melalui perikop ini. Sebanyak apapun kegiatan-kegiatan kita, sesibuk apapun kegiatan kehidupan kita, sediakanlah waktu, sediakanlah kesempatan kehidupan kita untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Tanpa waktu yang teduh, hidup hanya seperti rentetan target dan tuntutan, maka ujungnya, akhirnya akan kering dan melelahkan. Maka apa artinya kehidupan kita mencapai semuanya itu ketika kita tidak menjalin hubungan yang menjadi prioritas hidup? Dan itulah yang akan menentukan akhir perjalanan kehidupan kita. Maka untuk itu teladan, contoh yang diberikan oleh Yesus ini dalam kehidupan kita haruslah menjadi satu prioritas yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari kita memberikan waktu, mari kita membangun relasi dengan Tuhan agar kita juga memiliki satu hubungan yang tentu yang dikehendaki oleh Tuhan kita di dalam kehidupan kita, agar tujuan dan akhir kehidupan kita itu adalah kehendak Tuhan di dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Firman-Mu Tuhan mengingatkan kami pada pagi hari ini bahwa satu teladan yang ditunjukkan oleh Yesus dalam kesempatan pelayanan dengan murid-murid yang mereka lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi dalam segala kesibukan itu tidak lupa membangun relasi, membuat waktu-waktu tertentu untuk membangun satu hubungan relasi yang baik dengan Tuhan. Maka ini adalah teladan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya. Begitu banyak waktu yang sering kami buang dalam segala aktivitas kehidupan dengan memburu banyak target-target kehidupan kami, materi dan juga hal yang lainnya, sehingga kami melewati hari demi hari tanpa membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Oleh karena itu ajar kami Tuhan, agar dalam kesempatan hidup yang masih Tuhan izinkan kami lalui hari demi hari, ajar kami agar membuat waktu-waktu agar kami bisa menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, bukan dengan waktu yang tersisa, tetapi kami menyediakan waktu untuk bersekutu dengan firman Tuhan, dengan waktu untuk berdoa, waktu untuk saat teduh, agar kami juga memiliki kehidupan yang berarti dan juga bisa memenangkan segala perjalanan kehidupan kami, agar tujuan akhir kehidupan kami memiliki arti di dalam kehidupan kami saat ini. Oleh karena itu Bapa Surgawi, ajar kami untuk senantiasa apapun yang akan kami lalui, apapun yang akan kami hadapi, walaupun itu suka dan duka, kiranya hadirat Tuhan ketika kami membangun hubungan yang baik, hadirat Tuhanlah yang senantiasa memenangkan kehidupan kami hingga pada akhirnya
agar kami juga memiliki arti hidup yang baik, sehingga kami beroleh karunia-karunia yang daripada Tuhan. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dalam segala aktivitas, dalam segala pekerjaan mereka, sehingga mereka boleh memulai dan mengakhiri segala aktivitas, kegiatan dan pekerjaan mereka, dan mereka beroleh hasil yang baik yang boleh mereka pakai dalam segala perjalanan kehidupannya. Kami serahkan kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja. Terpujilah Engkau hingga selama-lamanya. Amin.